Amin. Wa ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang sama-sama kami hormati Bapak Dr. Ali Mursyid MAG selaku guru kita pada ngaji pasaran Ramadan, ceramah Ramadan pada pagi hari ini. Dan tak lupa teman-teman pendidikan agama Islam yang saya Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul kembali untuk mengikuti ceramah Ramadan bersama Bapak Dr. Ali Mursyid. Yang mana pada minggu ini merupakan minggu terakhir ngaji pasaran Ramadan dilaksanakan. Oleh karenanya, mari kita sama-sama niatkan agar ceramah Ramadan ini dapat ilmu yang diberikan dapat memberikan kita manfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, ayat sendiri aja, Mbak. Halo? Saya Baik, sudah. kepada teman-teman diharapkan untuk membuka kamera ya. Kepada Bapak Dr. Ali Mursyid dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfis syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswi PAI Fakultas Ilmu Kependidikan ya, Tarbiyah ya, Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah, dimanapun Anda berada. Kita hari ini menginjak puasa yang hari ke-20. Berarti kita hari ini atau saat ini sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalani puasa sampai hari ke-20 ini. Hari-hari besok adalah 10 terakhir Ramadan. Semoga kita tetap diberi panjang umur, amin. Sehat walafiat, kuat iman Islam kita sehingga menuntaskan 10 Ramadan terakhir. Harus kita syukuri, harus ada rasa berterima kasih di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita sehat, yang telah memberi nikmat pada kita, yang telah memberi kita sehat, umur panjang,
dan kekuatan iman Islam sehingga kita bisa melampaui 19 hari kemarin. Melampaui ibadah puasanya, sehatnya, bukanya, sahurnya, tarawehnya, tadarusnya, dan lain-lainnya. Ini patut kita syukuri. Karena banyak orang, mungkin saudara-saudari kita, mungkin kerabat tetangga kita, detik ini masih menginap di rumah sakit karena sakit. Mungkin detik ini ada saudara-saudara kita karena bekerja menjadi supir atau menjadi apa yang memungkinkan beliau-beliau ini tidak puasa. Atau saudara-saudara kita yang sibuk sehingga puasa sepuasa-puasanya tidak sempat tarawih, tidak sempat tadarus. Jadi kesempatan kita bisa berpuasa dengan asyik masuk. Dan kebetulan di online kan. Kalau saya setuju di online kan kalau bulan puasa. Ya, itu ada yang tidak bisa karena entah halangan sakit, entah kehalangan pekerjaan, atau halangan tipisnya iman. Sehingga puasa kita, tarawih kita, ibadah kita menjadi kurang. Kita harus bersyukur bahwa kita diberi kesehatan yang prima. Ya, dan rasa syukur ini penting. Karena di dalam tasawuf, syukur itu bisa menjadi makom atau tahapan yang tidak main-main. Bahkan dikatakan apa? Orang yang fakir sabar itu baik. Tetapi lebih baik orang yang kaya tetapi bersyukur. Nah, itu memang ada perdebatan teman-teman di kalangan ulama. Ainal afdol? Al-faqirus sobur am ghaniyun syakur. Yang kaya bersyukur atau yang fakir bersabar. Memang dalam hidup ini kan kuncinya dua saja. Kalau kita sedang ada di bawah, kalau kita sedang miskin, kalau kita sedang dicoba, entah kena penyakit, entah karena kekurangan harta, atau cita-cita yang belum tercapai, maka kita hendaknya sabar. Bertahan, tabah, jangan mudah menyerah. Ini enak diomongkan, belum tentu bisa dilaksanakan. Generasi kalian dianggap sebagai generasi Z, katanya generasi stroberi, tidak mudah bersabar. Siapa bilang? Siapa bilang? Karena generasi kalian, generasi cobaannya juga tinggi. Generasi bapak-bapak, generasi saya, generasi kakak-kakak kalian, itu cobaan Android belum begitu tinggi. Ketika sudah Android, sudah bapak-bapak, sudah malas main Android, sudah malas main medsos. Jadi godaannya sangat tinggi. Jangan mudah baper, jangan mudah putus asa, skripsi ditolak, pembimbing berkali-kali, bimbingan berkali-kali, tapi pembimbingnya tetap bersabar. Ada lagi ketika kita sedang beruntung, ketika sedang kaya, cita-cita tercapai, penyakit sembuh, yang kita inginkan tercapai, maka kita hendaknya bersyukur. Ghaniyun syakurun. Di kalangan ulama terjadi perdebatan. Siapa yang lebih baik di mata Allah? Seorang hamba yang sedang fakir, yang sedang kekurangan lalu bisa bersabar? Ataukah lebih baik seorang kaya raya yang sedang mendapatkan nikmat lalu bersyukur? Dua-duanya baik.
Tetapi ainal afdol, mana yang lebih baik? Nah, kira-kira menurut kalian mana yang lebih baik? Itu bisa diteliti itu sebagai metode mendidik, metode guru mengajar, guru yang mengajar ketika siswa-siswinya susah diatur, yang gurunya sabar atau gurunya syukur itu. Ada yang sebagian berpendapat bahwa yang lebih utama adalah al-fakir as-sabur, orang fakir yang pandai bersabar daripada orang kaya yang pandai bersyukur. Kan apa susahnya kalau sudah kaya, sudah tercapai, sudah enak semuanya, ya tinggal syukur saja. Tapi kan belum tentu kalau dia tiba-tiba di PHK, tiba-tiba kena kecelakaan, tiba-tiba saudaranya sakit, tiba-tiba dan lain-lain kena bencana. Apakah seseorang tetap bisa bersabar? Ada yang depresi karena rumahnya kena bencana, ada yang depresi karena suaminya ketangkep KPK, dan lain-lainnya. Itu namanya tidak bersabar. Jadi bersabar kata sebagian ulama lebih mudah, lebih sulit daripada bersyukur. Tapi sebagian ulama lain mengatakan bahwa al-ghaniyus syakur afdalu minas sabir minal fakir as-sabir. As-sabur. Orang kaya yang pandai bersyukur, derajatnya di mata Allah lebih baik daripada orang fakir yang bersabar. Karena alasannya karena ada dalam Al-Quran, qalilam ma tashkurun. Sedikit saja kalian yang bersyukur. Tapi tidak dikatakan di dalam Al-Quran atau hadis yang bisa bersabar sedikit, gak ada. Alasannya itu. Yang pandai bersyukur itu adalah sedikit. Dan memang kenyataannya begitu. Bersabar atau bertahan tabah itu memang sulit, tetapi lebih sulit lagi mensyukuri nasib. Nasib baik disyukuri, nasib buruk disyukuri. Penghasilan 20 juta, 30 juta per bulan disyukuri, penghasilan 1 juta disyukuri. Sedang beruntung disyukuri, sedang kecelakaan, sedang belangsak disyukuri. Itu lebih sulit. Jadi kalau si kaya bersyukur, itu memang begitu. Ya kaya ya bersyukur. Si fakir bersabar, itu memang begitu. Orang sedang susah ya bersabar. Tetapi ada yang lebih sulit. Al-fakirus syakur. Orang fakir sedang kita kesulitan, sedang mengalami sesuatu yang tidak mengenakan kita, tapi kita tetap bisa bersyukur. Itu yang sulit. Nah, semoga kita bisa capai nanti 10 hari terakhir. Apapun keadaan kita, Anda sedang mencapai apa yang Anda inginkan, bersyukur. Lalu Anda bersyukur, itu memang begitu. Layaknya begitu. Tapi kalau kita tidak sedang mencapai apa-apa, bahkan apa yang kita inginkan tidak tercapai. Kita ingin itu tidak tercapai, ingin ini tidak tercapai, hidup kok semakin sulit. Orang tua, hubungan orang tua, Anda punya pilihan, orang tua punya pilihan, pacar dinikahi teman, tetap Anda bisa bersyukur, tetap bisa senyum. Nah, itu yang paling top. Jadi syukur ternyata ada di atas sabar. Karena kalau orang bersyukur, pasti bisa bersabar. Orang nggak mungkin bisa bersyukur kalau
tidak bersabar dan tidak qanaah, tidak accept, tidak menerima keadaannya. Apapun keadaan Anda hari ini, itulah yang terbaik. Karena itu yang terbaik, maka Anda senyum. Senyum, jangan senyum-senyum. Kalau senyum-senyum-senyum nanti stres namanya. Senyum sekali. Oh iya, Anda sakit, baik Tuhan, saya sakit, saya terima, tapi saya minta sembuh. Nah itu, terima. Terima, bersyukur. Apapun keadaan kita, inilah yang terbaik. Itu namanya bersyukur. Itu mudah dikatakan. Bisa menerima keadaan kita. Bisa mensyukuri apapun keadaan kita sekarang. Itu bahkan menurut ilmu psikologi modern. Menurut dari sisi psikoanalisis Sigmund Freud. Dari sisi ilmu meditasi Zen. Dari sisi mindfulness. Dari sisi manapun bisa menerima keadaan sekarang, itu adalah kunci kesehatan mental utama itu. Oh, kan? Jadi ternyata ada di dalam Islam, bersyukur. Sekarang teman-teman mungkin yang galau-galau bacanya apa? Filosofi teras, ya kan ya? Tahu filosofi teras, Mbak Faiza? Atau Malika Mazida, tahu filosofi teras? Stoikisme, baca pada teman-teman baca itu. Ada yang lari ke mindfulness, ada lari ke mana tuh, pokoknya demi kesehatan mental ya. Karena nanti teman-teman semua mengalami quarter life crisis. Ya, seperempat abad krisis umur 20 tahun sampai 25 tahun bingung nanti kuliahnya apa, kalau sudah kuliah kerjanya apa, fashion saya ini apa, saya ini mau jadi apa, kalau sudah jadi apa, ada yang bayar enggak, kalau ada yang kerja kerjanya layak enggak gajinya, wah itu, nah, habis itu jodohnya siapa, habis itu setelah berjodoh nanti bagaimana, sejahtera tidak, itu memang bikin sutris stres luar biasa ya. Cara yang paling utama adalah mari bersyukur. Apapun keadaan kita, syukuri. Sekecil apapun syukuri. Karena itu, menurut beberapa guru sufi, kalau orang sudah berkata, bisa alhamdulillah dalam berbagai keadaan. Oke, saya terima ya Allah, saya terima kasih keadaan apapun. Maka makom Anda itu tinggi. Mari kita syukuri. Kita sudah 19 hari puasa bulan Ramadan. Dan sekarang ini menginjak hari ke-20. Kita syukuri yang kemarin. Jangan-jangan rasa bersyukur, rasa menerima apapun keadaan Anda saat ini. Pasti di hati kita ada yang ini belum tercapai, ini saya harus ini. Pertama-tama syukuri bahwa ini adalah keadaan terbaik. Senyum dan happy lah. Don't worry, be happy. Bahasa Arabnya la taqlaq. La taqlaq. Jangan galau. La tahzan. Jangan sedih. Jangan galau dan jangan sedih. Jangan galau itu gimana? Galau itu khawatir. Khawatir itu mengkhawatirkan apa teman-teman biasanya? Mengkhawatirkan masa depan. Masa yang akan, masa yang belum. Ini nanti habis ini teman-teman nanti kan udah di rumah masing-masing. Nanti sampai 14 April masuk lagi. Anda semester berapa? IP saya bisa lebih tinggi nggak ya? Nanti gimana ya? Nah, nanti skripsi saya gimana ya? Itu namanya menggalaukan apa yang, mengkhawatirkan apa yang belum terjadi, itu adalah normal. Karena kalau kita tidak khawatir, kita tidak mempersiapkan apa-apa. Tapi terlalu khawatir. Dengan apa? Terlalu khawatir. Sehingga mengganggu tidur Anda. Kita tidak bisa tidur karena terlalu khawatir.
khawatir atau galau karena kita mempersiapkan sesuatu, itu bagus. Tapi terlalu khawatir akan masa yang akan datang sehingga kita terganggu, tidak bisa tidur, kita jadi pemarah, itu sudah gangguan mental. Terlalu sedih dengan apa yang sudah lalu. Yang sudah lalu, pasangan Anda direbut teman, orang tua wafat, ibunda yang Anda sayangi tiba-tiba wafat, sakit, ada orang tua sakit, ada kemarin keluarga adik atau kakak Anda sakit, Anda sedih. Sedih itu normal. Tapi kalau sedih berlarut-larut, sedih berlebihan menjadikan kita terganggu secara mental. Nah, ya. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana, kan gitu ya. Jangan mengkhawatirkan masa depan, jangan menyedihkan masa lalu. Jangan anxiety disorder, jangan gangguan kecemasan karena memikirkan apa yang belum terjadi. Jangan juga terlalu sedih lalu depresi, dan bisa menerima keadaan kita saat ini. Sekarang Anda duduk di depan Zoom Anda, entah berupa laptop, entah berupa HP, melihat ke Zoom dan merasa Anda hadir di sini, khusyuk mengikuti kuliah subuh ini, dan menerima keadaan Anda, senang mendengarkan kata-kata saya, merasa inilah yang terbaik, saya sedang beribadah melalui ikut kajian subuh di FITK secara online ini, Anda merasa senang dengan keadaan sekarang, itulah kunci kesehatan mental Anda. Itu dari sisi psikologi kesehatan mental. Begitu juga dari sisi ajaran Islam. Berarti Anda bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in, la-nya itu lam taukid. In syakartum, innya itu insyarat, huruf syarat. Jika kalian bersyukur, sungguh ada lam taukidnya. La azidannakum, ada lam taukid. La azidan, harusnya kan azidannakum saja. Tapi ada lamnya lagi. Jika kalian bersyukur, pasti kami tambah. La azidannakum, ada nun tasydid. Itu juga tandanya sungguh-sungguh taukid juga. Jadi ada berapa taukid? La sama gunna tadi, la azidannakum. Ada dua taukid. Berarti sungguh-sungguh luar biasa. Allah mengatakan pasti-pasti jika kalian bersyukur, kami tambahkan nikmatnya. Kalau kita sedang mengalami musibah, atau apapun yang kita alami sekarang, kita sakit, kita tidak bersyukur, kita mengeluh, sakitnya jadi dua. Sakitnya iya, sakit mengeluhnya iya. Tapi kalau kita bersyukur, minimal kita mengurangi rasa sakit kita. Karena kita, oke, ya Allah, saya diberi oleh Engkau rasa sakit ini, kami terima, tapi kami ingin sembuh. Nah, itu. Berkurang rasa sakit. Jadi mari, kelihatannya sederhana. Kita sudah melalui 19 hari puasa. Mari kita syukuri. Ya Allah, Kau beri saya kesempatan 19 hari kemarin, dan sampai detik ini saya masih bisa sehat, saya bersyukur. Karena banyak orang kemarin tidur, bangun tadi malam tidak bangun lagi. Banyak coba. Ya. Banyak yang pagi-pagi gula darahnya sudah naik. Nah, mari kita syukuri. Setelah kita syukuri, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan 20 hari, 10 hari ke depan adalah sebagaimana menurut tuntunan para ustadz, tuntunan para habib, tuntunan para guru-guru kita semua, hendaknya kita lebih bersungguh-sungguh di 10 akhir Ramadan. Dikatakan dalam satu hadis, saya lupa hadisnya, redaksinya, tapi dikatakan
Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih bersungguh-sungguh, lebih bersiap-siap mengencangkan tali pinggangnya kira-kira ya, dan menjauhi istri-istrinya di 10 akhir Ramadan. Sampai menjauhi kenikmatan berhubungan dengan istrinya demi sesuatu yang sangat serius. Padahal oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam Quran, silahkan kalau malam boleh berhubungan dengan istri. Tapi Nabi menghindari di 10 akhir Ramadan. Nabi memperbanyak i'tikaf di masjid. Lebih banyak qiyamul lail di rumah atau di masjid. Lebih banyak tadarus, lebih banyak menghidupkan malam-malam Ramadan. Mari sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita sehat selama 19 hari kemarin, mari kita syukuri, bukan hanya mengatakan ya saya syukur ya, tapi mari ikuti Nabi. Rasa syukur Nabi dengan qiyamul lail, dengan sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, malamnya tahajud lagi boleh, silakan. Baca Quran silakan. Yakinlah bahwa jika Allah kita bersyukur, maka nikmatnya akan ditambahkan kepada kita. Syukurnya jangan hanya syukur biqolbi, tetapi syukur dalam bentuk amal. Tambahkan amal-amal kita di malam-malam Ramadan. Dia siangnya puasanya silakan khusyukkan lagi. Kalau bisa tingkatkan. Sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan, puasa Ramadan itu ada tingkat-tingkatan. Pertama, saumul awam, puasanya orang awam. Ya kita semua ini. Kita merasa berpuasa kalau meninggalkan makan di siang hari, minum di siang hari, yang punya suami istri tidak berjima di siang hari di bulan Ramadan. Merasa sudah begitu, sudah puasa. Kalau itu puasa orang umum. Bukankah kita kalau diundang kondangan, diundang resepsi, pengennya kan kita ngiri. Kok ada orang yang masuk ke ruangan VIP, very important person, orang penting, tempat makannya beda. Mau nggak kita puasa kita dianggap bukan orang awam, tapi orang penting. Pahalanya di mata Allah beda. Beda. Kalau orang-orang lain makan biasa di resepsi hajatan pernikahan. Tapi kalau ruang VIP, mejanya beda, menunya beda, dan lain-lain. Silakan. Nah, lebih tinggi lagi dari orang awam, somul atau siamul khawas, puasanya orang khusus. Yaitu apa? Tidak sekedar, tentu saja, tidak sekedar tidak makan di siang hari, tidak sekedar tidak minum di siang hari, tidak sekedar tidak berjima di siang hari, tetapi juga mulai menata hati, puasa dari segala penyakit hati, tidak hasud, tidak ghibah. Itu susah itu. Puasa jangan kebanyakan medsos, karena kebanyakan medsos lihat temannya yang ono, lihat temannya yang ini, lihat temannya yang anak, kok sudah pada sukses, Anda hasud, Anda mulai iri, mulai tidak terima dengan takdir yang diberikan Allah kepada Anda. Si itu kok begitu jadi begini, saya kok belum apa-apa, saya kok masih mahasiswa saja. Itu mulai kurangi hal-hal yang menyebabkan hati menjadi kotor. Ya, malas, termasuk malas. Nah, malas lagi bikin skripsi harusnya rajin ini. Kemarin saya nguji skripsi di Usuluddin. Mungkin tarbiyah juga sudah mulai, silakan.
Skripsi teman-teman, skripsi Anda semester atas-atas ini. Skripsi itu selesai bukan orang yang pintar. Orang yang rajin setiap harinya menyisakan waktu 1 sampai beberapa jam untuk skripsi. Itu selesai. Kalau Anda pintar lalu sibuk, nggak punya sempat untuk menulis secara konsisten, maka ya banyak yang pintar kalah sama yang rajin. Silakan. Salah satu penyakit hati atau penyakit jiwa yang harus dihilangkan justru malas. Nah, ini masalahnya. Masalahnya ini. Katanya puasanya orang sakit. Nah, puasanya, tidurnya orang puasa itu pahala, Ustadz. Ya, ada hadisnya, Ustadz. Iya, ada. Tapi lihatlah syarah hadis itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Mengatakan bahwa puasa, maksud dari hadis itu, tidurnya orang puasa yang dapat pahala itu bukan tidurnya orang puasa yang malas-malasan. Tapi di jam-jam yang kelelah, setelah zuhur atau mau zuhur, Anda tadinya sudah dari pagi mengerjakan skripsi atau mengerjakan apapun. Sudah lelah sekali. Kalau tidak tidur rasanya ingin minum saja. Maka tidurnya orang puasa itu, ibadah itu. Bukan tidur sepanjang hari. Itu namanya kaslanun atau malas. Malas itu penyakit jiwa, penyakit hati juga. Jadi, silakan. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah adalah menjalankan puasa Ramadan yang 10 hari lagi lebih baik lagi. Yang belum khatam Qur'annya silakan dikhatamkan. Yang terawihnya kemarin bolong-bolong silakan diperkuat. Itu ya. Kemudian juga diingat ada bonusnya nih Pak, ada bonusnya Lailatul Qadar. Ya, tapi jangan ngejar bonus saja, tetapi kewajiban sunnah dan kewajiban kita kurang sempurna. Harusnya malu ya. Kalau ingin jadi VIP, very important person di mata Allah, maka kita harus tahu diri. Ya, harus tahu diri bahwa kita ini puasanya seberapa ini sih, seberapa sempurna, minta bonus Lailatul Qadar itu. Ya tentu itu kehendak Allah dan kita berharap akan hal-hal baik dari Allah, boleh. Walaupun kita ini penuh maksiat, walaupun dosa kita masih banyak, tapi kita berharap menjadi orang soleh, menjadi orang bertakwa, malah akan menjadi waliullah, itu boleh baik-baik saja. Tetapi juga harus tahu diri. Yang terakhir tadi puasa orang somul khawas. Yang terakhir somul khawasul khawas. Khawasil khawas. VVIP. Ya, VVIP. Orang sangat penting. Top the top. Kira-kira ya. Top Marco top. Orang yang sangat dekat dengan Allah. Puasanya apa? Selalu mengingat Allah. Kalau puasanya ada detik-detik yang dia tidak ingat Allah, rasanya puasanya batal. Nah itu sulit itu. Sulit. Entah kita sampai ke situ kapan. Tapi berusaha. Silakan berusaha. Silakan berusaha. Siapa tahu Allah berkehendak kita jadi khawasul khawas. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita bisa selalu dari mulai imsak kita ingat Allah, zikir, istighfar, baca Quran lagi, bergaul pun selalu ingatnya Allah. Ingat Allah tuh bukan dikit-dikit subhanallah, tabarakallah, bukan itu ya. Itu sih kata-kata. Ingat Allahnya itu di hati, terutama di hati. Kata-kata itu di ekspresi saja. Ya, itu salah satu bentuk syukur kita adalah meningkatkan ibadah kita, terutama di akhir-akhir bulan Ramadan. Ya. Dan kita pula syukur-syukur kita dapat bonus yaitu menemui Lailatul Qadar di malam-malam ganjil konon katanya. Pak, kalau memangnya Allah nggak bisa Pak malam genap Pak. Saya bisanya malam genap Pak. Allah maha kuasa. Di malam genap mungkin bisa. Tetapi
Banyak hadis meriwayatkan di malam-malam ganjil ya. Di malam genap bisa. Katanya 10 akhir Ramadan, tetapi ada pendapat dari awal Ramadan. Silakan. Ya, jadi gitu. Silakan mulai nanti malam, bukan hanya terawih, witir, malam tahajud lagi. Silakan. Baca Qur'annya yang kencang, bermujahadah pada Allahnya, sedekah subuhnya, sedekahnya diperkuat. Itu akhir-akhir Ramadan. Itu sebagai tanda kita sudah bersyukur. Ya, dan itu sulit katanya. Ya, qalilan ma tashkurun. Jadi kita akhir tambah kencang ibadahnya di bulan Ramadan itu ada dua biasanya. Karena mengejar Lailatul Qadar atau karena bersyukur pada Allah. Yang paling baik bersyukur pada Allah. Karena dengan bersyukur pada Allah, kita berterima kasih Allah, maka Allah juga akan berterima kasih kita. Semoga dapat Lailatul Qadarnya mudah. Jangan kita ngejar Lailatul Qadar, tapi nggak ada rasa syukur di hati. Itu kata Allah, ini orang inginnya doang ini. Mana saya mengucapkan? Ya, jadi bersyukur. Bersyukur itu bukan hanya ke manusia, ke Allah dan kita tampakkan ya. Salah satu bentuk syukur kita juga adalah apa? Adalah nanti kita berzakat fitrah ya. Zakat fitrah. Berzakat. Silakan. Kalian masih dalam tanggungan ibu bapak tidak? Atau punya penghasilan sendiri tidak? Kalau sudah punya penghasilan sendiri, silakan berzakat fitrahnya dari uangnya sendiri. Kalau dari tanggungan ibu bapak, ya uang dari ibu bapak itu silakan di zakat fitrah. Wajibnya kapan? Wajibnya di malam Idul Fitri itu. Bolehnya kapan? Bolehnya sejak sekarang boleh. Afdolnya kapan? Afdolnya pas mau berangkat sebelum sholat Idul Fitri itu. Tidak bolehnya kapan? Setelah sholat Idul Fitri kalau dikasihkan namanya bukan zakat fitrah, tapi namanya sodako. Ya. Zakat fitrah ini kok konsumtif ya Pak? Ya zakat itu ada konsumtif, ada produktif. Kalau zakat mal mungkin bisa produktif. Kalau zakat fitrah ini sudah ketentuannya adalah makanan pokok di satu negeri dalam jumlah satu sok, satu cidukan orang Arab 3,5 liter atau 2,5 kilo beras kalau kita. Saya seperti zaman Nabi Pak, saya mau ngasih gandum atau kurma ya sana. Zakat fitrahnya di Arab Saudi boleh. Zakat fitrah di sini Anda mau ngasih kurma atau gandum kepada orang miskin 2,5 kilo emang dimakan. Dimakan dikit-dikit karena manis banget menurut. Paling untuk takjil ya. Nggak ada orang makan satu piring kurma kan. Nggak kuat lah, manis sekali kan. Memang cocoknya untuk orang sana. Kurma atau gandum. Kita beras. Ya. Silakan itu kan nggak anu ya. Memang konsumtif. Karena tujuan syariatnya itu sebagaimana dalam Fathul Mu'in dikatakan dan ada juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zakatul fitri maksudnya adalah litathiris saim minal lagwi wa minar rafathi walitat'im walitu'matil masakin. Pertama, tujuan dari zakat fitrah adalah tathiris shaim, mensucikan kita yang berpuasa Ramadan. Diterangkan lagi, dengan suci itu berarti kita yang sudah puasa 30 hari itu disempurnakan puasanya dengan zakat fitrah. Di masyarakat, puasa itu, lebaran itu sempurnanya kalau beli baju baru. Kalau kita di Ciputat, perginya ke Tanah Abang. Sekarang nggak usah pergi, online cukup. Tanah Abang sepi, mall sepi, yang rame online. Kasihan kalau ke mall-mall itu sepi nggak kayak dulu ya, yang rame online. Dulu kalau jam-jam segini nih, hari-hari begini di Ciputat,
Ke Ramayana tuh penuh itu, Ramayana Ciputat. Sekarang enggak. Sekarang enggak sepenuh dulu karena online. Kalau orang berpuasa saja pengen lebaran dengan baju baru, nah kita sudah berpuasa, pengen sempurna puasanya, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Silakan dipenuhi. Kalau sudah punya uang sendiri, pakai uang sendiri. Lebih afdol ya. Atau pakai orang tua juga nggak apa-apa. Litathhiris shaim minallahwi wa minar rafati, supaya mensucikan jiwa orang yang berpuasa sehingga puasanya jiwanya menjadi suci, puasanya lebih sempurna, minallahwi, dari ketika berpuasa main-main. Mungkin berpuasa tapi ghibah ke orang lain. Berpuasa tetapi ya main-main lah. Sehingga mengurangi puasa. Wa minar rofati, dan dari perbuatan-perbuatan buruk. Berpuasa tapi maksiat. Nah, berpuasa nonton sama pacar. Di mana? Di Bintaro. Di, apa tuh? Bintaro Plaza ya. Iya nggak batal tapi yang ngurangi pahala ya. Batal itu kalau bawa popcorn lalu makan. Nah itu ya. Nah itu sih. Zaman dulu, sekarang nontonnya juga nggak di bioskop kan, sekarang nontonnya di laptop, di Netflix. Nah, menghabiskan hari-hari untuk tidur aja, untuk nonton aja. Puasanya cuma nunggu buka. Nah, itu namanya lahwi warrafati. Main-main puasanya. Mungkin kita ada yang begitu. Saya masih kadang-kadang begitu ya. Main-main lah ya. Kadang-kadang pengen buka juga. Nah, itu. Dari kekurangan-kekurangan itu disempurnakan, ditambal dengan zakat fitrah. Jadi manfaatnya zakat fitrah adalah untuk kita yang puasa, menyempurnakan puasa kita sehingga ada kurang-kurangnya ditambal sama zakat fitrah. Minimal itu 2,5. Kalau mau Anda pakai sedekah selain zakat fitrah, saya masa 2,5. Saya ini banyak duit. Tetangga-tetangga banyak yang miskin, kasih semua. Semua per kepala 50 ribuan, boleh. Boleh. Itu sedekah di bulan Ramadan, di bulan Syawal, baik saja. Tapi minimal yang wajib itu 2,5 kilo atau 3,5 liter. Lalu manfaatnya untuk orang miskin, wa tu'matul masakin, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Oh, cuma 2,5 kilo. Minimal agar nanti hari raya tidak ada satupun umat Islam di lingkungan kita yang tidak bisa makan. Tidak ada satupun orang miskin di lingkungan kita yang ngemis di hari itu. Nah, Bapak, mohon maaf waktunya 5 menit lagi ya, Pak. oke, makasih banyak ya. Masih banyak. Oh. Jadi itu, keuntungan spiritualitas kitanya adalah kita berzakat fitrah agar secara spiritual puasa kita lebih sempurna. Kita lebih suci. Kekurangan-kekurangan kita puasa lebih disempurnakan. Ditambah dengan zakat fitrah. Kalau kita merasa, kalau nambal saya banyak sekali nggak sempurna. Masa Allah nambalnya cuma 2,5 kilo. Cuma 3 liter. Kalau Anda itu merasa kurang, tambahin. Boleh Pak? Boleh. Yang nggak boleh itu ngurangin. Boleh. Zakat fitrah saya 10 kilo. Boleh? Boleh. Ya tapi yang wajib dianggap zakat cuma 2,5 kilo. Selainnya sodakoh. Dan sodakoh top markotop pahalanya di bulan puasa. Itu namanya Anda sudah ihsan. Dan Allah pasti kita ingin diperlakukan sebagai makhluk, sebagai orang VIP di depan Allah, maka kita pun harus melakukan itu kepada Allah juga. Bukan kepada Allah nih 10 kilo untuk Allah, bukan ya. Untuk kita. Karena dengan memberi maka banyak manfaatnya bagi kita.
Kemudian tu'matul masakin, memberi makan orang-orang miskin. Sehingga tidak ada kesedihan di hari Lebaran. Tidak ada pengemis di hari Lebaran. Ini bahayanya. Ini di Jakarta ini masih. Kita mengadakan puasa, kadang-kadang sholat idnya di lapangan. Di lapangan. Ya memang karena Nabi begitu ya katanya. Sholat idnya di lapangan. Atau di masjid besar. Semacam Istiqlal namanya. Selesai sholat id keluar, banyak orang ngemis. Itu bagaimana? Siapa yang salah? Apa apa yang salah ini? Harusnya ada larangan ngemis di hari itu, atau harusnya yang salah ini tukang membagi zakatnya tidak sampai ke si pengemis itu, atau bagaimana? Nah itu masih menjadi PR, terutama di kota-kota besar Bandung, Jakarta, Jogja, ada banyak begitu. Habis sholat id masih ada yang minta-minta. Padahal adanya zakat fitrah agar yang minta-minta stop hari itu, jangan minta-minta karena sudah dikasih 3,5 liter. Nah itu kenapa itu? Silakan menjadi PR bagi kita semua bahwa kita harus namanya pembagian zakat fitrahnya yang lebih merata lagi, sehingga maksud dari kewajiban zakat fitrah untuk mensucikan orang dan menyempurnakan puasa orang yang puasa, dan membahagiakan orang-orang yang kurang beruntung di hari itu bisa tercapai. Sehingga 10 hari lagi kita bisa menyempurnakan puasa kita, bisa menggapai Lailatul Qadar, dan terakhir sempurna kembali ke fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terimalah puasa kami ya Allah. Terimalah ibadah kami ya Allah. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita semua dari 19 hari kemarin dan 10 hari ke depan. Amin ya Rabbal Alamin. Karena waktunya habis, sudah 1 menit lagi, saya ungkapkan ini ceramah Ramadan minggu terakhir. Saya mohon maaf kepada semua mahasiswa yang hadir dan semua yang hadir. Barangkali ada kata-kata saya, ada sikap saya yang kurang berkenan atau kurang baik menurut Anda semua, maka itu datangnya dari kekurangan saya semata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada baiknya, silakan diamalkan. Itu bukan dari saya hanya menyampaikan yang saya tahu. Itu tidak lain dari Allah semata. Baik, terima kasih banyak Pak Ali Ya, Mursyid telah ya. berkenan hadir. Semoga sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ali Mursyid telah berkenan untuk menghadiri memberikan ceramah selama bulan Ramadan ini hingga sekarang sampai pertemuan terakhir. Mari teman-teman kita doakan Bapak Ali Mursyid agar Pak Ali Mursyid senantiasa diberikan kesehatan, Amin, dilapangkan amin. rezekinya, Kalian juga diberikan amin. keberkahan atas Amin. ilmu-ilmunya baik di dunia dan di akhirat. Amin. Oke, saya pamit dulu ya. Ya Pak, terima kasih Assalamualaikum banyak ya warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya. Baik teman-teman, terima kasih telah berpartisipasi dalam kegiatan ngaji pasaran Ramadan ini. Eh, Ini merupakan minggu terakhir ya untuk ngaji pasaran Ramadan. Teman-teman sekalian jangan lupa untuk mengisi link absensi yang telah di-drop di kolom komentar. Link absensi akan ditutup pada jam 6.30. Sebelumnya, terima kasih teman-teman telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ngaji pasaran Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.